لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة القامة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya. Di siang hari ini kita bisa hadir masjid di tempat yang sangat mulia ini, di Masjid Al-Ihya, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan dan doa semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan, termasuk sholat Jumat yang kali ini kita laksanakan, akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk juga kepada kita yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya dan senantiasa membasahi lisan kita dengan bersalawat kepadanya. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Melalui mimbar ini khotib mengajak kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga takwa menumbuhkan kesadaran terhadap pribadi, yaitu dengan mengakui kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, beliau adalah seorang yang terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur katanya maupun tingkah perbuatannya. Juga beliau adalah seorang yang terpelihara dari semua bentuk kejahatan, keji, durhaka, dan zalim. Bahkan beliau adalah seorang yang telah terjamin kebahagiaan hidupnya di akhirat nanti. Dengan kata lain, beliau adalah merupakan figur pribadi yang patut dan wajib kita jadikan suri tauladan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir
minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada di Rasul adalah contoh yang baik bagi yang mengharap itu Allah dan di hari kemudian. Ayat ini merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh yang harus kita ikuti. Sebab dengan mengikuti dan mencontoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan Allah dan Allah menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan melebihi makhluk-makhluk yang lain, jelas memerlukan usaha kita sendiri di dalam mempertahankan identitas kemanusiaan dan kemuliaan itu sendiri, yang mana Allah sudah menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat baik, kemudian kami bawa kembali ke tempat yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada terputus. Memelihara dan mempertahankan identitas kemanusiaan dan kemuliaan bukan berarti berlomba dalam kemewahan harta dan mengejar kedudukan semata, akan tetapi identitas manusia dan kemuliaannya akan diukur dari sikap perjalanan hidupnya, dalam tingkah lakunya dan perangainya. Tegasnya, ukuran manusia mulia adalah nilai moralnya, dan tidak dapat kita tutupi kenyataan bahwa Islam, agama Islam yang dibawa dan diamanatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah merupakan sumber nilai-nilai moral yang tinggi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika kita tidak ingin terjerumus ke dalam lembah kehinaan, terperosok dalam jurang kehancuran, maka Islamlah tali yang paling kuat untuk berpegang dan menyelamatkan diri. Berpegang pada tali Islam sudah barang tentu tidak dapat lepas dari pembawanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi contoh dan meneladani apa-apa yang beliau ajarkan. Di antara ajaran beliau yang harus kita ikuti adalah membina kehidupan dunia yang penuh kemasyarakatan dan kebahagiaan, serta mempersiapkan bekal kebahagiaan hidup di akhirat sebagaimana yang terungkap dalam sabdanya, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan. Perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam adalah perjuangan dan pengabdian, berjuang, bekerja, berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengatur alam seisinya, sehingga kita senantiasa memperoleh perlindungan dan petunjuknya. Jika apa yang demikian ini telah kita buktikan dalam kiprah hidup sehari-hari, tidak mustahil keridhaan Allah yang akan kita peroleh, dan berbahagialah hidup kita di dunia sampai di akhirat. Maka beruntunglah kepada kita sebagai pengikut dan penganut ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup
tidak sedikit persoalan yang kita hadapi, baik yang telah nyata halal dan haramnya ataupun perkara yang meragukan. Juga berbagai macam keadaan silih berganti kita alami, suka dan duka, bahagia, derita, datang dan pergi. Menghadapi kenyataan yang demikian sebagai pengikut Nabi besar Muhammad SAW, kita hendaknya tetap berpegang pada prinsip kebenaran ajarannya, sehingga tidak mudah tergoyah oleh bujuk rayu iblis yang sengaja ingin memperdayakan dan menjerumuskan kita ke lembah kesesatan. Juga dalam keadaan apapun, suka dan duka, bahagia dan derita, kita hendaknya tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri semua nikmat pemberiannya, serta bersabar atas segala cobaan Allah. Bagaimanapun juga kebahagiaan yang kita rasakan adalah milik Allah semata, dan penderitaan yang kita alami adalah ujian Allah belaka. Tegasnya, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, senang susah, tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan penenang hati gundah dan penenang hati yang gelisah, serta pengobat hati yang lara, di mana Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah dapat menimbulkan ketenangan di dalam hati. Yang kedua adalah bersabar dalam sikap yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Karena itu kita menyadari bahwa pada akhirnya semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluk termasuk kita juga adalah kepunyaannya. Apabila sikap yang demikian sudah tertanam, maka betapapun penderitaan hidupnya, tidaklah seorang akan tergelincir di dalam ajaran dan tuntunan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, jelaslah di dalam menempuh perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Namun demikian beliau telah menunjukkan suatu contoh yang amat baik, terpuji di dalam menghadapinya. Begitu tinggi agungnya nilai akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hubungannya dengan sang Khaliq maupun dengan sesamanya. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita umatnya untuk mengikuti serta mencontoh beliau. Hal ini yang harus kita tanamkan kepada anak keturunan dan anak didik kita, agar mereka pun telah menjadi manusia-manusia yang mempunyai nilai akhlak yang terpuji. Apabila pengertian ini telah berhasil kita tanamkan kepada mereka dan mereka pun melaksanakannya, tidak mustahil semua cita-cita hidup kita akan segera terwujud, baik dalam bentuk cita-cita pribadi maupun cita-cita masyarakat dan bangsa. Jika sudah demikian keadaan, berbahagialah hidup kita dunia dan akhirnya. Namun sebaliknya, jika kita sendiri dan semua anak keturunan kita tidak mau mengambil contoh dan teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mengingkari ajaran-ajarannya, maka niscaya hancurlah semua cita-cita dan sengsara hidup kita dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengikuti dan mencontoh, meneladani jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan melaksanakan semua ajaran yang dibawanya, yakni agama Islam. Semoga dengan tetap berpegang kepada ajaran beliau, melaksanakan perintah dan mencegah dalam kehidupan sehari-hari, dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, akan semakin banyak kita memperoleh serta berbahagialah kita semua di dunia sampai di akhirat nanti, dan termasuklah kita dalam golongan orang-orang yang mencintai dan mencintai Allah. Amin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala hubbid din kufr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ihtadaw bi hidayatihi wa fazu bi rahmatillahi wa tawabihi wa ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i fi bi nafsi bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa mawalina wa imamina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslina wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslih fasada ulati umurina wa aslihna bima aslahta bihi ibadaka shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar wa 'azimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu wa qamatis salat. Allahu Akbar.